Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan lewat Mana Rema, mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema pilar kekristenan. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah rumah, apalagi rumah yang besar, pasti ditopang oleh pilar-pilar. Kalau kita berada di dalam ruangan yang cukup luas, kita pasti melihat pilar-pilar yang menjadi tiang penyangga bangunan itu. Nah, dalam perjalanan iman kekristenan kita juga harus mempunyai pilar-pilar yang menyangga kehidupan kekristenan kita. Beberapa pilar yang harus ada dalam kehidupan kita supaya perjalanan iman kita tetap kuat ya sampai pada akhirnya. Kita akan melihat pilar yang pertama adalah doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berkata tidak cukup hanya menerima Kristus Yesus saja, tapi kita juga harus berakar di dalam Tuhan ya. Langkah awal memang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi selanjutnya kita harus bertumbuh. Ya, ada pertumbuhan ke atas yang bisa dilihat oleh orang lain. Ada pertumbuhan ke bawah, akar yang membuat kita makin lama kenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin taat, makin setia kepada Tuhan, dan seterusnya. Nah, akar itu kan tempatnya kebanyakan di dalam tanah ya. Tidak kelihatan. Dan itu juga menjadi gambaran kehidupan doa kita. Matius 6 ayat yang ke-6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mengajar kita kalau berdoa di tempat yang tertutup. Kenapa di tempat yang tertutup? Supaya tidak terganggu, supaya bisa konsentrasi dengan benar. Ya, doa kita tidak perlu dilihat, dinilai orang, karena itu hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Jadi pilar yang pertama adalah doa. Tidak bisa lepas dari yang namanya doa. Kemudian pilar yang kedua adalah kasih. Kepada jemaat Korintus Rasul Paulus berkata bahwa kasih itu yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya bisa lakukan, sehebat apapun pengorbanan yang bisa kita lakukan, kalau kita membaca di 1 Korintus 13 ya, memberi diri untuk dibakar, itu kan luar biasa. Tapi tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia. Kasih adalah bahasa indah yang menjadi komunikasi antara manusia dengan Allah. Dan kita tahu banyak orang Kristen yang terluka. Banyak orang Kristen yang sakit hati karena disakiti oleh mereka
yang dalam tanda kutip tidak mempunyai kasih. Kita berusaha daripada menjadi hakim atau melakukan tudingan kepada orang lain, sebaiknya kita mulai menerapkan hidup di dalam kasih. Contoh dalam Alkitab adalah orang Samaria yang disebutkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Dan itu dicatat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 13. Ini adalah contoh manusia yang hidup di dalam kasih. Siapakah yang mau mengambil risiko dengan menolong orang Yahudi dalam kisah itu? Ia adalah orang Samaria yang sebenarnya hatinya luka. Dan mengapa luka? Sebab kelompoknya selalu dilecehkan oleh orang Yahudi karena karena orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah orang Yahudi campuran, tetapi hatinya penuh dengan kasih. Kalau kita membaca Lukas pasal 10, ketika orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus lalu mencobai Tuhan dengan berkata, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Orang Farisi menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus berkata, "Jawabmu itu benar." Belum berhenti Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan melanjutkan dengan berkata, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Diulang lagi di ayat 37 oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hanya mengerti tentang kasih, hanya mengajarkan tentang kasih tanpa mengamalkan atau mempraktekkan kasih, maka itu tidak pernah ada gunanya. Dan mengapa pilar yang pertama itu kita harus doa, kita harus kuat di dalam doa. Kalau kita kuat di dalam doa, maka kasih itu akan muncul dari dalam kehidupan kita. Pilar yang ketiga adalah iman. Alkitab menyatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin manusia itu berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, "Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, wajiblah ia yakin bahwa Allah itu ada." Dan Allah bukan hanya ada, Allah mampu menjawab apa yang menjadi pergumulan manusia, kebutuhan manusia yang sesuai dengan kehendaknya. Iman adalah satu-satunya cara manusia menemukan Allah. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11, mencatat tokoh-tokoh perjanjian lama yang disebutkan hidup oleh iman. Iman yang dimaksudkan Paulus di sini bukan hanya sekedar percaya, tetapi di dalamnya terdapat unsur keteguhan dan kesetiaan. Dan jemaat di Kolose telah membuktikan bahwa iman mereka telah tersiar di mana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berusaha menjadi orang Kristen yang dapat menyebarkan berita mengenai keteguhan iman. Orang bisa melihat kita dalam pergumulan yang berat, dalam masalah yang berat, tapi kita tidak pernah berpaling pada pertolongan yang lain. Kita memiliki keteguhan iman, ya, tetap percaya bahwa Allah sanggup memberikan pertolongan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, iman ini juga yang harus kita pertahankan sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Lukas 18 ayat 8 bagian B mengatakan, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu saudara perhatikan, kalau Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, Tuhan kan tidak tanya berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan, yang kita raup selama kita hidup dalam dunia. Berapa banyak jumlah keluarga kita. Tapi yang Tuhan katakan, kalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Mengapa? Sebab Alkitab mengatakan iman itu bisa merosot.
Bapak Ibu Saudara bisa baca Bilangan pasal 14, ada beberapa ciri tentang kemerosotan iman. Yang pertama, kehilangan sukacita. Yang kedua, bersungut-sungut. Yang ketiga, putus asa. Yang keempat, menyalahkan Tuhan. Dan ciri yang terakhir adalah balik pada kehidupan yang lama. Kemudian iman itu juga bisa goncang. Pada perjamuan malam Tuhan berkata, malam ini kamu semua akan goncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Masih ada lagi, iman itu bisa kurang. Seperti para rasul yang berkata, tambahlah iman kami. Lukas 17 ayat 5 berkata, maka kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pilar pengharapan. Dalam menjalani hidup di dunia yang masalah, persoalan, penyakit, ya, ada banyak goncangan silih berganti dalam hidup ini, dan diizinkan Tuhan mewarnai kehidupan kita, kita akan tetap bergairah, kita akan tetap memiliki pengharapan, ya, meskipun tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari masalah. Kenapa? Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Setiap musim yang kurang menguntungkan dalam hidup kita berlalu dengan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Pemazmur mengakui Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Lewat masalah yang kita alami, kita punya pengalaman dengan Tuhan. Dan dari pengalaman yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa menjadi berkat lebih lagi kepada orang lain. Kalau ngalami sendiri, itu bobot kesaksian kita beda dari kalau kita hanya berkata dari kata orang. Ya, kalau kita punya pengalaman sendiri, itu berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa yang sukar, dalam kehidupan yang terus digoncangkan ini, kita berusaha mempertahankan pilar kehidupan ini, ya, beberapa pilar, 4 pilar kehidupan ini menjadi tiang penyangga yang kuat dalam hidup kekristenan kita. Sebab kalau kita mengabaikan satu pilar saja, maka rumah rohani kita tidak akan kuat menghadapi goncangan, menghadapi angin, menghadapi banjir yang melanda, seperti dalam Matius 7, 24 sampai 27. Kalau kita membaca Matius 7, 24 sampai 27, kan dikasih gambaran rumah yang dibangun di atas batu, rumah yang dibangun di atas pasir. Ujiannya sama. Yang pertama, turunlah hujan. Hujan itu dari atas. Rasul Paulus berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat yang ada di udara. Kemudian yang kedua, datanglah banjir. Banjir itu dari bawah. Banjir itu menghanyutkan. Banjir itu merusak. Ya, jangan hanyut arus dunia. Jangan hanyut arus kebanyakan orang yang tidak sabar menanti pertolongan Tuhan datang. Tapi biar kita tetap teguh, yakin Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian angin. Apa itu angin? Angin itu pengajaran sesat. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat dengan berkata, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran kalau kita berakar di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menolong kita, kita terus berakar, kemudian kita juga mengalami pertumbuhan. Orang melihat kita mengasihi Tuhan, kita taat, kita setia, dan apalagi kita memberi diri, mempersembahkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus menyempurnakan pemberitaan firman Allah, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan.
Kami bersyukur karena firman-Mu masih terus mengingatkan kami agar dalam goncangan-goncangan kehidupan yang kami alami, kami tidak kehilangan pilar yang menjadi tiang penyangga kehidupan kami. Kami tetap hidup dalam doa. Kami tetap memiliki kasih, kami tetap memiliki iman yang kuat, dan kami tetap memiliki pengharapan. Tidak kehilangan pengharapan dalam masa-masa yang semakin sukar ini. Terima kasih, berkati umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan, dan sertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami Tuhan berkati, keluarga kami Tuhan berkati, dan biar dengan berkat yang Tuhan berikan, segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber kehidupan dan sumber segala berkat. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.